tertarik di awal untuk bisa masuk bergabung ke PT Bima bukan karena saya tertarik bisnisnya, bukan, tapi karena saya punya latar belakang, saya komplikasi, ada kayak penyumbatan pembuluh darah, dan itu sudah berlangsung lama, mungkin sekitar 10 tahunan. Udah gitu darah tinggi di posisi normal aja 170/120 tuh lagi nggak sakit. Berarti kalau lagi sakit bisa 200-an atau lebih, cuma saya nggak berani buat sih. Nah udah gitu karena saya punya penyumbatan pembuluh darah, akhirnya saya memutuskan untuk nggak mau pakai obat kimia ya, karena obat kimia tuh nggak terlalu ngaruh, minum amlodipin tuh nggak terlalu ngaruh ternyata untuk fermentasi. Bisanya 170 cuma turunnya 160 lah, nggak bisa ke 140. Tapi kalau sama herbal dia bisa turun ke 120 juga bisa. Tapi gini, kalau kita turunkan tensinya, sumbatannya tidak dibuka, apa yang terjadi kalau pipa itu ketutup nih, air mau masuk nih, bisa meledak, pecah. Makanya saya tuh ini nggak bisa pakai buat nurunin tensi aja, harus dibuka sumbatannya. Akhirnya saya coba macam-macam, dari mulai kayak atomi hemohim, bawang tunggal hitam, rebusan kayu bajaka, terus produk Naturilo itu kan bagus namanya Carsivit sama Beveflo buat buka sumbatan. Macam-macam lah yang udah pernah saya minum, dan saya bisa saksikan bahwa ketika saya minum L-Cure bedanya itu tuh jauh. Kalau misalnya minum hemohim tuh ya, ini lagi sakit ya sampai telinga tuh berdenging. Dulu mah saya kalau misalnya sehari-hari tuh dia ngejejer nih, selompa semua sampai di telinga sini, keluar sampai ya? di sini, sampai di sini. Iya, kalau lagi sakit mah aku udah nggak malu-malu, mama nggak tahu, udah selompa semua di sini. Orang ke Bekasi waktu itu kamu pakai berbaris? Saya nggak peduli malu atau enggak, soalnya saya sakit. Itu biar buka sumbatan gitu. Udah gitu setelah saya minum itu saya nggak pernah sekalipun ya Maya pakai selompas lagi. Apa yang terjadi, yang saya rasakan asalnya tuh di sini nih, cutut. Kalau udah pusing tuh di sini berat banget, tuh saya nggak bisa bangun, saya tiduran aja. Itu tuh lagi kambuh penyumbatannya, saya lagi naik turun dia, nggak pernah turun, itu saya lagi gawat. Dan gitu saya pernah gejala stroke, jadi saya tahu persis rasanya kalau mau stroke itu apa. Denyut jantung tuh naik tachikardi, udah gitu kita kayak gelisah gitu, terus rahang kita tuh kayak mulai kaku, tengah itu kayak mulai kaku. Nah terus tangan itu tuh sebelah itu sama kaki tuh kayak lemes, kayak hilang tenaga, itu tuh udah mau stroke. Terus apa sih yang paling saya ingat waktu kejadian mau stroke itu apa? Kalau kita itu mau ngomong sesuatu, misalnya gini, saya mau ini, nah ternyata ada jeda antara otak sama mulut itu tuh nggak bisa sinkron, nggak bisa nyambung. Makanya kenapa orang mau stroke itu karena memang kan nyatu. Nah, makanya ada yang terputus. Ya, ada yang terputus juga, nggak ada jeda. Nah, itu. Sekarang penyakit yang paling ditakuti itu apa? Pecah pembuluh darah atau stroke gitu. Kasusnya di daerah Pasir Luyu aja ya, tanya sama mama. Yang pecah pembuluh darah itu berapa orang? Banyak banget. Innalillahi. Pecah-pecah banyak banget. Itu di atas 10. Kalau enggak jatuh di kamar mandi lah, kalau enggak lagi tidur meninggal lah. Itu udah berapa kejadian. Kenapa? Karena efek dari vaksin itu sampai booster itu menyebabkan apa? Pengentalan darah. Jadi orang-orang tuh yang dulunya nggak ada riwayat darah tinggi, jadi punya darah tinggi. Nah, orang yang sudah divaksin itu ternyata survei membuktikan bukan hanya masalah di pengentalan darah, tapi juga masalah dia ada perubahan susunan DNA. Itu saya bisa tahu kenapa. Karena teman kecil saya itu kena kanker ginjal. Sampai dia kurus banget ya, Mak. Neng, Kiki, itu sampai tulang ekornya kelihatan, sampai ke tengkorak. Udah kurus banget. Itu aku tanya, Neng, kamu emang punya kanker dari kapan? Emang nggak ada. Ini teh semenjak divaksin. Nah, terus teman dekat saya, dokter senior di Salamun, dokter Yuli, dulunya dia sehat biasa. Sekarang udah kena lupus. Kenapa? Karena ternyata vaksin itu dia merubah susunan DNA manusia. Dan itu kita yang mau kembalikan lagi. Orang-orang yang sudah berarti divaksin, jangan sampai kena orang-orang yang sudah divaksin ya, nantulang 2 kali 3 kali, nantulang tuh harus dengan berani, dengan pede pakai ini. Kalau kamu mau sehat lagi. Ternyata tubuh kita selama susunan DNA Yahweh itu masih ada, itu kan sebenarnya kalau kita lihat gini nih ya, berpilih. Dia kan kayak gini nih. Berpilih. Nah, dia ada angka-angkanya kok 5, 10 berapa gitu ya. Tapi itu kalau diterjemahkan oleh bahasa Ibrani itu YHWH. Sebenarnya itu tuh Yahweh. Dia tuh seperti gini, tarik napas, buang napas.
Iya. DNA kita itu seperti hembusan napas Roh Kudus. Iya. Napas Tuhan itu berhembus di setiap Iya. sel-sel kita, DNA kita. Iya. Nah, itulah yang kita mau kembalikan ke formasi semula, formasi yang utuh, DNA yang utuh. Iya. Siapa yang bisa melakukannya itu asam amino. Iya. Tapi masalahnya nanti lo mau tahu nggak ini sejarahnya? Ini tuh udah harusnya launching 10 tahun yang lalu. Tapi karena perizinannya juga oleh pemerintah, BPOM, ada mafia-mafia rumah sakit sama farmasi, mereka ketakutan dengan kata kandungan 18 asam amino. Iya. Karena kalau ini dicantumkan, artinya Nah, selesai. ini menjamin kesehatan sel manusia gitu loh. Kalau manusia satu kebutuhan sel manusia itu kan sebenarnya 20 asam amino. Iya. Tapi kita Bima sudah bisa menghasilkan 18 asam amino, berarti tinggal kekurangan 2 asam amino kita bisa tambah dari yang lain. Tapi itu hampir 90% loh dari kebutuhan manusia sel kita. Jadi nantulang kalau misalnya kan ada istilah gini, tubuh manusia itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri.